Halo Matthew, Ya, bagaimana kabarnya hari ini Matthew? baik, Baik, sehat? sehat, Oke, apakah suara koko terdengar dengan jelas? udah, Oke, sip. Kalau begitu gimana sekolah hari ini Matthew? baik, Baik, tadi pulang jam berapa hari ini? pulang jam satu lebih. Oh, udah makan siang belum? Makanya di sekolah tadi. Oh, oke, 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 sip. Udah siap buat lanjut lagi kita belajar hari ini? Udah, Oke, good job. Nah, kalau begitu untuk Matthew, kita akan coba untuk melanjutkan materi hari ini ya. Nah, sekarang sebelum Koko coba lanjut, ya kita akan coba untuk mereview terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Masih ingat nggak kira-kira apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu? hmm, function yang diulang-ulang. Betul. Jadi kita sudah belajar tentang function ya. Nah, jadi 2 minggu kemarin ya, 2 pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang custom function, ya kan? Fungsi yang bisa di custom, betul nggak Matthew? Iya, Nah, kemarin waktu kita belajar juga kita udah belajar tentang satu fungsi itu hanya untuk satu tujuan, betul nggak? Ya kan? One ya, function, one purpose. Nah, jadi setiap kali pakai fungsi, ingat kalau misalkan kita harus membuatnya dalam beberapa tujuan. Kalau misalkan kita sedang mengerjakan tugas yang kompleks, seperti yang kita coba di minggu lalu. Oke? Masih ingat? ya, ya. Oke, kalau begitu. Nah, sekarang kita hari ini akan coba untuk melanjutkan materi kita ya. Nah, kita akan coba untuk melanjutkan materi kita ke yang namanya modul. Jadi kita hari ini akan belajar tentang modul. Sebelumnya udah tahu belum apa itu modul, Matthew? Enggak, Oke, baru pertama kali dengar berarti ya tentang modul. ya. Oke, kalau begitu kita akan coba belajar tentang modul ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Koko akan coba untuk munculkan presentasinya ya. Oke? Ya, Oke, tunggu sebentar. Oke, untuk screen Koko apakah sudah terlihat, Matthew? udah, Oke, jadi kita akan hari ini melanjutkan ke modul ketiga, pelajaran ketiga ya. Kita akan coba belajar tentang modul. Lebih spesifiknya kita akan belajar tentang modul random dan modul time. Ya. Nah, sebelum kita coba kulik lebih dalam tentang apa sih random modul, apa sih itu time module, kita akan coba belajar dulu definisinya ya, tentang apa sih itu modul. Gitu ya. Kita coba next dulu. Oke, sekarang kita akan coba ke bagian yang ini. Nah, jadi sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang random module, perlu Matthew ketahui bahwa modul itu bisa Matthew anggap seperti buku, ya. Dia adalah suatu bahan ajar, gitu ya, bahan kumpulan fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan, gitu, untuk mengerjakan sesuatu. Nah, jadi di Python itu ada yang namanya perpustakaan atau Python Standard Library. Nah, sama halnya dengan perpustakaan yang kita tahu di dunia nyata, ya, dia menyimpan banyak buku, betul nggak, Matthew? ya, Nah, kalau Python Standard Library, dia mengumpulkan banyak sekali modul, gitu ya, dari yang basic, yang standar, sampai yang advance, yang lumayan kompleks. Dia menyimpan semua jenis macamnya. Nah, di sini kita akan melihat dan kita akan mempelajari juga beberapa Python Standard Library Basic Modules gitu. Jadi modul-modul yang basic kita akan coba pelajari hari ini. Nah, kita hari ini akan belajar 2 modul terlebih dahulu, yaitu tentang random module dan time module. Nah, seperti yang kamu bilang, karena modul itu seperti buku, berarti setiap buku punya tujuan dan fungsinya masing-masing, betul nggak, Medio? iya, Nah, jadi kita hari ini akan coba untuk
belajar tentang random module dan time module ya. Sekarang kita akan Ya. coba. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat di sini. Kita akan belajar tentang random module dan time module. Nah, di sini random module itu digunakan untuk bekerja untuk angka-angka yang random. Jadi misalkan kalau Matthew ingin menghasilkan angka-angka yang random, ya, atau ingin menghasilkan sebuah dataset untuk bisa kita bekerja dengan dataset, Matthew bisa menggunakan random module untuk memberikan angka-angka yang random itu. Nah, sedangkan time module itu memiliki tujuan untuk mendapatkan fungsi perhitungan waktu. Jadi misalkan nih, Matthew mau membuat sistem yang mengandalkan perhitungan waktu, itu bisa dari time module. Sampai sini paham? Paham? Nah, kemudian juga kita akan belajar tentang modul yang berikutnya, yaitu turtle module. Nah, ini adalah modul yang paling asik sebenarnya. Yang nanti juga akan kita pelajari, yaitu modul yang digunakan untuk menggambar. Jadi kalau misalkan Matthew ingin menghasilkan gambar, grafis, atau desain, itu bisa menggunakan turtle module. Nah, Python menyediakan itu. Dan yang terakhir adalah OS module. Ya, OS module itu adalah modul yang khusus digunakan spesifik untuk berinteraksi dengan sistem laptop atau komputer kita. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Sudah clear? Sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam tentang apa sih itu random module ya. Seperti yang kita udah tahu, random module digunakan untuk memberikan angka-angka yang random ya, angka-angka yang acak. Nah, di dalam modul ya, di dalam setiap modul itu pasti nanti ada fungsinya Matthew, ada fungsinya masing-masing. Nah, di modul random itu ada dua fungsi yang akan kita gunakan dan kita pelajari. Pertama itu disebut dengan randin, yang kedua disebut dengan random. Oke? Jadi fungsi kedua itu memang namanya mirip dengan modulnya. Sampai sini paham? Paham? Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada fungsi dari randin ya. Fungsi dari randin di sini adalah untuk menghasilkan angka-angka random ya, dan dia itu ada range-nya, ada rentangnya dari A sampai B kalau lihat dari parameternya. Jadi nanti Matthew bisa menghasilkan angka random dari antara angka A sampai angka B. Gitu. Sampai sini paham? Atau ada pertanyaan dulu? Halo Matthew? Paham? Oke. Nah, sekarang kita lihat yang Udah random ya. paham? Nah, kalau modul random kalau fungsi random ini digunakan untuk menghasilkan angka random ya, dia tetap random, tetapi di sini Udah cuma paham? terbatas sampai 0 sampai 1 ya Matthew ya. Jadi dia itu inklusif gitu. Dia cuma dari 0 sampai 1 bilangan randomnya. Nah, kalau fungsi random ini dia tidak bisa kita atur range-nya gitu. Dia cuma sampai dari 0 sampai 1. Berarti nanti angka yang dihasilkan adalah angka koma. Misalnya 0,5 gitu ya, atau 0,1, atau mungkin 0,7, dan lain-lain. Jadi cuma sampai 1 batasnya. Itu untuk modul random. Jadi kalau modul randin, ini fungsi randin itu bisa gunakan untuk menghasilkan angka-angka random yang acak. Kalau random, fungsi random hanya untuk dari 0 sampai 1 angka acaknya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Yakin? Iya. Oke, sip. Sekarang kita akan belajar part berikutnya, yaitu adalah tentang bagaimana sih kita menghubungkan gitu ya, menghubungkan modul kita ke workspace kita, ke layar kerja kita gitu ya, ke Python kita. Karena sebelum kita bisa menggunakan modul random atau modul time atau modul yang lain, kita harus menghubungkan terlebih dahulu modul tersebut ke workspace kita supaya bisa kita gunakan fungsi-fungsinya. Nah, ada 3 metode yang bisa kita gunakan untuk bisa mempelajari atau menghubungkan bagaimana cara menggunakan modul-modulnya, menghubungkan modul kita ke workspace kita. Metode pertama adalah seperti ini. Seperti yang Matthew lihat, di sini bisa menggunakan fungsi import ya. Fungsi import, kemudian
dilanjutkan dengan nama modul yang mau dikonekin atau dihubungkan. Misalkan modul random, berarti import random. Nah, baru setelahnya cara menggunakan fungsi di dalam modul random yaitu sama, gunakan variabel sama dengan, nah di sini harus diulang lagi, disebut lagi nama modulnya random dot randin gitu. Jadi disebutkan nama modul baru nama fungsinya gitu. Kalau sini paham? Paham. Ini nama fungsinya. Itu metode pertama gitu. Nah, apa sih kekurangannya di metode pertama ini? Metode pertama ini kekurangannya adalah caranya terlalu panjang, terlalu ribet. Nah, biasanya tidak efektif. Nah, biasanya programmer-programmer itu menggunakan metode kedua dan metode ketiga untuk menghubungkan modul. Nah, metode kedua itu seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, dia tinggal pakai from penambahannya. From, baru disebutkan modulnya, nama modulnya. Sedikit berbeda, ya kan? Ya. Nah, kemudian baru menggunakan fungsi import dan dilanjutkan dengan nama fungsi yang mau dihubungkan, randin. Misalkan kita mau pakai randin. Jadi nanti tinggal diubah gitu. Tinggal pasang variabelnya. Kali ini tidak perlu pakai nama modulnya. Langsung saja nama dari fungsinya gitu ya. Randin bisa langsung dipakai gitu. Sampai sini paham? Paham. Nah, kekurangannya apa metode kedua nih? Kekurangannya adalah setelah import kita harus hafal nama dari fungsinya. Kalau nggak hafal, ini kita nggak bisa dikonekin. Itu aja sih kekurangannya. Sedikit ribet dalam menghubungkan nama-namanya. Dan kalau kita mau menggunakan banyak fungsi, kita harus pakai koma. Randin, koma misalkan random, kalau mau pakai fungsi random. Nah, itu kalau mau dua fungsi. Kalau tiga fungsi, ya berarti tiga nama. Sedikit ribetnya di situ aja. Sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang ke yang ketiga. Nah, yang ketiga, metode ketiga ini paling umum digunakan karena paling efisien dan paling gampang juga. Sama, pakai from juga, sebutin nama modul, tetapi bedanya kali ini importnya dia menggunakan tanda bintang. Tahu arti dari tanda bintang apa, Matthew? Apa? Tanda bintang artinya Matthew ingin menghubungkan atau mengkonek semua fungsi yang ada di dalam modul ini. Dalam kasus ini berarti modul random. Gitu. Jadi bintang itu bisa menghubungkan ya, menghubungkan semua fungsi yang ada di modul tersebut. Gitu. Sampai sini paham? Paham. Jadi itu tidak perlu hafal namanya. Tinggal cukup pakai tanda bintang, langsung terhubung semua fungsinya. Jadi bisa langsung digunakan seperti biasa. Paham? Paham. Ada pertanyaan dulu? Pak. Yakin? Iya. Oke, kita akan coba lihat gitu ya, di contoh. Nah, misalkan di sini kita disuruh untuk membuat sebuah program ya yang menentukan lawan dalam pertandingan polo air gitu ya. Nah, di sini sebagai programnya nanti kita harus coba untuk menjadi lawan dari setiap timnya. Seperti contoh tim 7 lawan tim 11 gitu, atau tim 7 lawan tim 1 gitu, seperti di gambar ini. Jadi kita harus match up setiap tim. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita akan lihat bagaimana cara untuk mengerjakannya ya. Pertama-tama, seperti biasa, dihubungkan terlebih dahulu modulnya ke workspace kita. Di sini dia menggunakan berarti from random, import, random. Oke? Berarti ini metode keberapa? Itu metode kedua. Betul, metode kedua ya di sini. Nah, kemudian setelah kita konekin, baru di sini dia pakai variabel untuk membuat pertanyaannya, gitu ya. Karena pertanyaan itu paling penting. Dia pakai integer dan input seperti biasa. The number of teams adalah pertanyaannya. Baru setelah itu kita lanjutkan dengan variabel ya. Kita siapkan dua variabel, partisipan 1 dan 2. Kenapa? Karena ada dua tim. Sampai sini paham? Paham. Nah, kemudian setiap variabel dari tim ini kita akan gunakan fungsi dari randin ya untuk mengacak
ya tim-timnya gitu. Batasnya dari mana? Batasnya dari angka 1 sampai total. Totalnya adalah variabel di awal tadi dari si pertanyaan. Jadi dia mengikuti berapa sih jumlah timnya. Kalau 11 berarti 1 sampai 11. Kalau 20 ya 1 sampai 20 gitu. Sampai sini paham? Paham? Baru kita kemudian print dengan format kalimatnya seperti ini. Ada pertanyaan dulu? Enggak. Yakin? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Koko akan coba untuk stop share. Nah, Koko misalkan Koko akan menampilkan di sini Matthew tugas ya. Kita akan coba selesaikan masalahnya bareng-bareng. Nah, di sini kita akan fix the bug dari si programnya. Koko akan coba tampilkan dulu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat screen Koko, Matthew? Hmm, Udah. Sudah terlihat? Udah. Oke. Nah, kita akan lihat contoh ya di sini ya. Nah, misalkan di sini kita harus memperbaiki bug yang ada di program, gitu ya. Fix the bug in the program. Nah, di sini misalkan kita perlu untuk ini ya, eh, memperbaiki dan menampilkan sesuai dengan yang ada di soal, gitu ya, yang ada di gambar ini. Lottery ticket number is 1484, gitu ya. Nah, kemudian ada better luck next time. Nah, jadi di sini ada kita membuat program tentang lottery tiket gitu ya. Di sini, nah angka yang menjadi angka yang menang adalah 1010. Jadi selama angkanya bukan 1010, dia akan selalu salah gitu ya. Kita akan coba Ya. untuk memperbaiki kesalahan di program di sini. Sampai sini paham? Paham? Oke, kita lihat dulu. Kira-kira dari sini apa yang kira-kira salah yang seperti Matthew lihat? Yang perlu diperbaiki kira-kira baris yang mana aja nih? Yang pertama Oke, yang pertama kenapa salah? itu randomnya kurang. Oke, berarti harusnya from random import random. Random. Nah, ada lagi yang salah? Tunggu. Tunggu. Nggak apa-apa. Silakan coba kira-kira mana nih yang salah. Baris kedua salah nggak kira-kira? Baris kedua Mm-mm. Salah atau udah benar? bener deh. Benar, karena kan itu variabel untuk menunjukkan mana yang jadi nomor yang benar, betul nggak? Ya. Nah, kalau baris ketiga, Baris ketiga yang ini, kurang itu. Card nah, ada yang number. salah nggak? Kurang kayaknya. Kurang apa? Di depannya kurang card number. Nah, betul. Jadi kurang variabelnya ya, betul? Kurang Ya. nama variabelnya karena ya fungsi len ini harus disimpan di dalam sebuah variabel dan variabelnya di sini adalah current number ya yang akan kita pakai. Jadi tinggal masukin aja current number
Gitu. Nah, seperti ini kurang lebih. Ada lagi yang salah kira-kira? Tunggu. Coba dicek lagi baris ke sini, baris keempat gimana? Well, Kira-kira benar atau salah? benar, Baris keempat. benar. Betul. Benar ya, aman. Ya. Nah, baris kelima di sini, Sama dengannya dua. kenapa dua? Soalnya dua itu sama. Mm-mm. Kalau satu itu untuk variabel ya, ingat ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai operator persamaan, itu harus sama dengannya dua, nggak boleh satu. Karena nanti kebalik sama variabel. Oke? Ya. Nah, baris selanjutnya ada yang salah nggak? Oke. Yang ini aman atau ada yang salah? Benar, Oke. Yang terakhir, benar juga. oke, sip. Kalau begitu aman ya. Nah, sekarang kita coba play. Nah, jadi di sini dia akan ada angka random. Selama angka tidak sesuai dengan angka yang benar, dia akan better luck next time terus. Ya kan? Betul nggak? Kita lihat. Ya, Iya, begitu caranya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? ya. Ada pertanyaan atau tidak? Oke. Kalau begitu, aku akan coba untuk stop share. Nah, sekarang kita akan coba untuk latihan terlebih dahulu untuk modul random supaya Matthew bisa lebih mengerti tentang modul random. Kita akan coba latihan terlebih dahulu, oke? Ya, Oke, kalau begitu seperti biasa bisa coba langsung di share screen dan bisa langsung di login, oke? ya. Oke, good. Pencet Bisa nomor langsung ke satu. nomor satu. Bisa langsung ke nomor satu. Oke, kira-kira nih option mana yang betul untuk menghubungkan modul ke workspace kita? Kira-kira mana aja nih? Coba. Oke, good job. Gampang, Matthew. Ya, Oke, good.
Oke, ini yang tadi ya, mirip sama yang tadi kita lakukan bareng-bareng. Coba kira-kira masih bisa nggak nih? Ada yang salah. Nih. Oke, good. Berarti udah bisa ya. Nah, kalau udah benar, tolong di checklist di Oke. bagian full-nya tadi. Coba ke sini dulu. Nah, di Iya. checklist. Iya. Oke, coba sekarang finish the program. Kira-kira bisa nggak nih? Coba dibaca dulu pertanyaannya. Yang sini sampai sini tidak perlu untuk ini ya, tidak perlu untuk diubah karena udah benar dari sini sampai sini. Jadi cukup ditambahkan saja. Langsung dilanjutin. Perlu bantuan? Atau masih mau coba sendiri? Masih mau coba dulu. Oke, good. Silakan.
Tolong deh yang ini. Nggak tahu. Oke, aku bantu ya. Jadi, yang pertama itu udah benar ya, pakai print. Nah, tapi salah di kalimat aja. Harusnya your number, Y-nya itu kapital, Y-nya kapital. Your number. Nah, terus udah benar ya, pakai rent in dari 1 sampai 2 itu udah benar, nggak salah. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan coba melanjutkan ke sistemnya. Berarti kita akan lanjutkan dengan if else. Kenapa pakai if else? Karena ada dua kondisi kan. Gitu. Jadi kita harus pakai if else. Coba ditulis if-nya. Nah, if. Nah, Terus, setelah ditulis if-nya, baru di sini kita bisa memakai variabel. Nah, tapi sepertinya Matthew kurang variabelnya. Jadi nanti ini rent in ini harusnya pakai variabel gitu. Dia tidak pakai fungsi, tapi pakai variabel. Jadi sebelum print coba dikasih space dulu sebelum print. Nah, di situ kasih variabel misalkan raise number misalkan. Raise number ya misalkan. Nah, raise number ini menggunakan fungsi si rent in dari 1 sampai 2 gitu. Jangan pakai spasi ya namanya ya. Kalau nama variabel tidak boleh pakai spasi. nggak. Nah, kalau sudah, baru nanti di bagian print itu ganti rent in dengan nama variabelnya yaitu series number. Diganti dengan yang ini. Nah, kalau udah, baru pakai if. Tapi if-nya harus sejajar sama print. Karena kan dia bagian dari while, if-nya. Jadi sedikit sejajar sama print. Nah, baru if, gunakan variabelnya, yaitu raise number, sama dengan 1 kan? Betul nggak? Satu. Ya, titik 2, jangan lupa. Titik 2-nya setelah angka 1. Tinggal bukan print tapi ini raise satu partisipan ya yang tadi variabel di awal raise satu partisipan itu kan nanti dia poinnya bertambah gitu. Raise satu partisipan plus sama dengan 1 karena poinnya bertambah. Terus, else.
Sudah, Matthew? Nah, kalau else, ya sama juga. Tinggal di print. Kalau sudah seperti itu, jangan lupa di print. Di bawahnya, print si formatnya. Ini masuk file nggak pinnya? Nah, kenapa? Masuk file nggak? Betul, masuk while. Print, Ini. ini si kalimat ini. Nah, masukin variabelnya. Iya, sama halnya yang kedua. Oke, boleh coba untuk dijalankan, kita lihat. Oke, good. Lagi. Oke. Nah, bisa di off coba. Oke, jadi udah selesai. Aman ya, betul nggak, Matthew? Paham? Atau ada pertanyaan dulu? Ya, Sudah paham? paham. Oke, Udah, boleh coba di checklist. udah. Ya, boleh coba di checklist. Sudah di checklist, Matthew? Udah Oke. ini. Nomor 4 kan. Nah, Hmm. ya. Sekarang untuk Matthew bisa coba di stop share dulu. Kita akan coba lanjutkan sedikit dulu materinya ya. Kita akan sekarang bahas tentang time dulu, oke? Oke. Nah, jadi untuk Matthew, sekarang kita akan coba bahas untuk materi time ya. Setelah kita bahas tadi random, ada pertanyaan dulu nggak dari Matthew? Atau masih paham? Paham. Oke. Kalau paham, berarti kita akan coba lanjutkan dulu ke materi time ya. Kita akan coba untuk share screen kembali. Oke. Sudah terlihat screen-nya? Apakah sudah terlihat screen-nya, Matthew? Udah.
Oke, sekarang kita akan membahas tentang time module ya. Jadi setelah kita tadi bahas tentang random module, sekarang kita akan membahas tentang time module atau modul waktu. Nah, kita akan lihat fungsi-fungsinya ya. Jadi kalau untuk modul time ini Sudah. fungsinya ada beberapa ya. Dia ada fungsi time, kemudian ada fungsi sleep, dan ada fungsi round, gitu ya. Jadi ada 3 fungsi, gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjelaskan satu persatu ya dari fungsi-fungsi ini. Nah, kita akan mulai dari yang paling pertama dulu, yaitu fungsi time. Nah, fungsi time ini sendiri, dia ada 2 fungsi ya. Fungsi pertama adalah untuk memulai dan memberhentikan waktu. Jadi kalau misalkan nanti Matthew mau membuat sebuah program dan ingin memulai perhitungan waktu dan mematikan perhitungan waktu, bisa menggunakan fungsi time ini. Paham? Ulang dong, Kak, tadi internetnya itu. Oke, sudah jelas sekarang suaranya? Udah. Oke, jadi fungsi time itu punya beberapa fungsi ya. Fungsi pertamanya itu adalah untuk memulai dan memberhentikan waktu, Matthew. Jadi Matthew bisa menghitung waktu dan memberhentikan waktu dengan fungsi time ini. Oke, paham? Ya. Fungsinya adalah, yang kedua adalah untuk memberitahu kita berapa sih total waktu since the epoch. Dari epoch. Epoch itu apa sih? Epoch itu dari tanggal ini, 1 Januari 1970. Jadi nanti Matthew bisa mendapatkan total waktu ya dari Januari 1st 1970 gitu ya sampai sekarang, yaitu 7 Agustus 2006. Nah, nanti akan dapatkan jumlah angka yang sangat banyak. Itu adalah time-nya. Sampai sini paham? Paham? Nah, sekarang fungsi kedua. Fungsi kedua adalah fungsi sleep. Kalau fungsi sleep, seperti namanya, digunakan untuk nge-freeze. Nge-freeze program. Atau suspend the program for the number of seconds. Jadi nge-freeze untuk sementara waktu. Sampai sini paham? Paham. Nah, fungsi yang ketiga, ini disebut round. Atau pembulatan. Nah, ini sebenarnya lebih ke mirip ke untuk fungsi matematika ya. Tapi juga tersedia di fungsi time ini, di modul time ini. Yaitu untuk membulatkan beberapa angka sesuai dengan kemauan dari Matthew. Nah, di sini ada parameternya ya. Ada parameter angka dan ada parameter digitnya. Jadi nanti bisa Matthew masukkan angkanya dan nanti bisa dimasukkan juga mau berapa digit pembulatannya. Mau berapa angka di belakang koma untuk pembulatannya. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan dulu? Enggak. Oke, kita akan lihat bagaimana cara untuk uh, soal-soalnya ya. Nah, misalkan kita di sini punya contoh soal, misalkan Matthew harus membuat program stopwatch untuk menghitung berapa lama sih dari perlombaan renang yang ada gitu. Nah, pada awal mulanya program akan kasih kamu prompt gitu ya untuk memasukkan angka 1. Ketika Matthew masukkan angka 1, dia akan memulai perhitungan waktunya. Dan untuk memberhentikan waktunya, stopwatch-nya, gunakan angka 0. Setelah masukin angka 0, baru nanti akan muncul total dari waktunya. Ini stopwatch program. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita akan lihat bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini terlihat ya, pertama-tama kita harus konekin dulu modulnya seperti biasa. Nah, kemudian baru kita siapin pertanyaannya. Pertanyaannya adalah masukin angka 1 untuk mulai dan angka 0 untuk berhenti. Baru dilanjutkan dengan loop-nya. Harus menggunakan loop ya. While stopwatch. Nah, ini artinya apa nih simbol ini? Kalau bukan, Artinya ini? kalau bukan. Kalau bukan ya, atau tidak sama dengan, gitu, sama dengan dicoret, gitu ya. Kalau stopwatch-nya tidak sama dengan 0,
Dan ada syarat kedua, ada if-nya. Dan stopwatch itu sama dengan 1, ya, baru nanti akan dimulai perhitungan waktunya. Makanya ada start sama dengan time. Jadi di sini dimulai perhitungan waktunya. Sampai sini paham? Paham? Nah, selain angka 1, kalau misalkan nanti ada yang usil gitu ya, dia masukin angka lain selain angka 1, berarti nanti ada prompt action not found sebagai responnya. Sampai sini paham? Paham? Nah, baru setelah itu kita siapin lagi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah untuk memberi kesempatan untuk user kasih tahu mau kapan berhentinya. Caranya dengan memasukkan angka 0. Dan ketika angka 0 dimasukkan, ada N sama dengan time. Artinya waktunya diberhentikan. Gitu. Perhitungan stopwatch-nya diberhentikan. Baru setelah itu kita menggunakan matematika. Untuk menghitung total durasinya, total waktunya, tinggal waktu di variabel N dikurangin waktu di variabel start. Baru nanti kita bisa print dengan format seperti ini. Dan ada fungsi pembulatan, yaitu round. Masukin total angkanya dan berapa digitnya. Karena 2 digit, berarti nanti akan muncul 2 digit di belakang koma, seperti ini. Sampai sini paham? Paham? Ada pertanyaan dulu? Enggak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan coba untuk latihan juga untuk modul time-nya ya. Oke? Ya. Oke, Koko akan coba stop share. Silakan untuk login kembali dan share screen. Nih. Nah, bisa masuk ke nomor 2. Nomor 2 adalah latihan khusus untuk modul time. Nah, kira-kira gimana nih jawabannya nih? Tuh. Ini maksudnya lots of ready-made modules. Apa? Ini maksudnya yang ini. Oh, iya. Jadi ada banyak modul-modul yang sudah siap untuk digunakan gitu dari Python Standard Library. Contohnya modul apa aja yang kita bahas tadi? Ada 2 modul kita yang kita bahas hari ini. Modul apa aja itu? Modul time Random. dan random, betul. Ini maksudnya function Nah, fungsi apa yang dapat memberikan angka integer secara random? Tadi fungsi apa itu? Eh, Salah tulisnya gini. Iya, betul. Random. Nah, kemudian fungsi berikutnya. time. Betul. Sip. Oke, good job. Nah, fix the bug in the program. Ini kita sedang membuat time calculation ya. Time calculation untuk permainan catur. Gitu. Jadi kita lihat di sini gambarnya. Bisa coba di zoom gambarnya. Nah, di sini ada E4, F3 itu adalah langkah caturnya, Matthew ya. Dan di sini tuh seperti main catur gitu. Nah, di sini kalau misalkan mau off, nanti dia akan memberitahukan total waktunya yang tersedia. Sisa waktunya 27 menit dari 30 gitu. Nah, kita harus bisa menampilkan seperti ini.
tetapi ada gangguan, ada bug di programnya. Nah, coba kita perbaiki supaya bisa seperti ini, oke? Ya. Oke. Mau coba dulu sendiri? Ya. Oke. Bigger and moon is half. Kalau perlu bantuan bisa bilang ya. Ya. Nah, yang salah tau nggak apa? Nah, Matthew di sini sebenarnya tinggal kurang ini. Setelah variabel res di baris ketiga, itu coba kasih space. Space baru di baris berikutnya. Nah, masukin variabel move untuk menyimpan angkanya. Kan nanti ada angkanya. Move sama dengan, kasih aja gini dulu. Kutip tuang. Untuk menyiapkan variabel si move-nya sebelum dipakai nanti. Nah, kemudian Sama dengan kutip. Kutip aja. Nah, terus di sini salahnya lagi. Kan di sini kan ada rest 30, ini kan perhitungan waktunya ya kan. Nah, jangan lupa karena ini kan dalam bentuk menit, nah harus dibagi dari 60 karena dalam bentuk menit. Sampai sini paham? paham. Oke, boleh coba dijalankan. Nah, masukin langkah-langkah caturnya. Nah, bebas ya. Oh, coba oh. Oke, berarti udah bisa jalan dengan baik, betul nggak? Ya. Oke, Matthew bisa coba di stop share dulu. Oke, jadi untuk Matthew, hari ini kita sudah banyak belajar tentang random dan time. Ada kesulitan nggak tadi selama mengerjakan soal? Enggak. Aman-aman aja? Ya. Oke, good kalau begitu. Nah, kalau begitu sekarang Koko, sebelum kita akhiri kelas hari ini, Koko mau tanya, apa yang Matthew sudah pelajari dari kelas kita hari ini? Modul. Modulnya apa aja? Modulnya time sama random. Oke, Random. terus,
Di dalam modul random ada fungsi apa aja? Ada random Kemudian sama ada sama random, random. berarti ada dua. Oke. Kalau di dalam modul time ada fungsi apa aja? Ada time, terus Mhm. round, Satu lagi, terus hmm, depannya S. terus Apa? Sleep, apa? ya kan? Sleep ya. Iya, jadi fungsi sleep. Coba kalau mau tanya, fungsi sleep untuk apa? Itu Ayo, apa tadi fungsi sleep? diberhentiin. Untuk memberhentikan secara sementara, oke? Ya, Oke, sekarang kalau mau tanya, apa fungsi dari random? random Mhm. bikin nomor desimal random dari 0 sampai 1. Oke, jadi sudah paham ya hari ini ya. Nanti boleh coba kalau di rumah ada waktu, boleh dilanjutkan lagi pengerjaan tugasnya, oke? Supaya lebih paham dan jelas soal modul random dan time, oke, Matthew? Ya, Oke, kalau begitu untuk hari ini sampai sini dulu. Terima kasih dan sampai berjumpa di kelas berikutnya. Bye-bye, Matthew. ya. Dadah. Bye. Bye.